Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pentas kreasi santri ini. Salawat dan salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabiin, tabiun tabiin, juga kepada umatnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu materi yang berjudul pentingnya kelembutan. Saya akan tanya kepada ibu-ibu, ibu-ibu lebih suka dilembutin apa dikasarin? Dilembutin ya. Sekarang teman-teman, lebih suka dilembutin apa dikasarin? Kasarin? Ya nggak apa-apa. Sekarang ke teman-teman saya yang ahwat, lebih suka dilembutin apa dikasarin? Kasarin. Jodoh. Nah, berarti sama ya teman-teman, kita semua itu lebih suka dilembutin daripada dikasarin. Teman-teman tahu nggak sih, dalam surat Ali Imran dijelaskan, katanya begini, Fabima rahmatin minallahi liyantalahum, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lamfaddu min hawlik. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Nah, dalam ayat tadi dijelaskan, kalau kita lemah lembut terhadap orang-orang yang dekat dengan kita, tentunya mereka akan nyaman di dekat kita. Sebaliknya, kalau kita bersikap keras dan berhati kasar, boro-boro mau ngobrol, ngedekatinnya juga gak mau. Nah, kita bisa belajar sikap lembut ini dari Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, Nabi Muhammad sedang berjalan di sekitar pasar. Nabi Muhammad melihat seorang pengemis buta yang sedang mengoceh tentang dirinya. Ia menjelek-jelekan Nabi, mencegah seseorang untuk beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi. Nah, Nabi Muhammad menghampiri si pengemis buta ini. Dia tanpa sepatah kata pun membawakan makanan dan menyuapinya kepada pengemis itu. Nah, selagi disuapi, si pengemis buta ini terus mengoceh, mencela Nabi Muhammad SAW, yang tidak menyadari kalau yang menyuapinya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad SAW wafat dan digantikan oleh Abu Bakar. Nah, waktu sama Abu Bakar, dia mengoceh lagi, katanya, jangan sampai kamu terpengaruh gitu katanya ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Bakar ini kesal, mungkin diituin itu dikasarin gitu, dikasarin sama Abu Bakar. Nah, si pengemis buta ini tuh marah. Senang, kau mah bukan orang yang biasa yang selalu menyuapi aku. Siapa kamu? Lalu Abu Bakar sambil menahan tangisnya, yang menjawab, apakah kamu tahu yang selalu menyuapimu itu adalah Nabi Muhammad SAW? Pengemis buta itu langsung menangis, menyesali perbuatannya. Lalu pengemis buta itu lantas masuk Islam. Nah, teman-teman, punya sikap yang lemah lembut itu bukan berarti kita menjadi lembek. Kita juga sebagai seorang muslim harus memiliki sikap yang tegas. Saya punya kakak ya, dia tuh lembut banget. Panggil mana? Saya selalu dijajanin gitu kan. Mana kakaknya? Itu tuh yang itu. Kak, sini kak. Saya disayang gitu, dikasih uang.
Tapi itu hanya cerita. Cerita. Nah, yang tadi sebagai seorang muslim kita juga harus memiliki sikap yang tegas. Memiliki sikap yang tegas itu bukan berarti kita menjadi kasar. Jangan kayak dia itu. Nah, tegas itu punya prinsip dan kita itu bisa menyesuaikan sikap kita sesuai prinsip yang dipegang. Tentunya sebagai seorang muslim, prinsip yang kita pegang harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Salah satu contoh bersikap tegas adalah menolak ajakan seseorang untuk berbuat keburukan. Nah, kalau ada orang yang mengajak kita dalam keburukan, sebagai seorang muslim kita harus menolaknya dengan tegas dan kita nasihati dia. Kalau Allah tuh maha melihat, Allah tuh membenci sesuatu yang buruk gitu. Nah, jadi mungkin jadi kesimpulannya dari yang saya bawakan tadi itu, kalau kita bersikap lembut kepada seseorang, kita tuh bakalan senang gitu orang tuh di dekat kita tuh. Nah, sebaliknya kalau kita bersikap kasar, orang tuh bakalan menjauh dari sekitar kita. Kita harus lembut kepada saudara seiman, kepada manusia, kepada hewan dan lingkungan, bahkan dalam perkataan dan perbuatan. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, sama kakak saya juga. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.